kosong daripada pergi, makanya aku ngajak di sini dengan bebas kita ngobrol. Gimana Ke? Gimana? Udah sudah nangis. Belum sih, nangisnya belum keluar, pusingnya yang udah keluar. Gimana kita lihat ini Ke? PD3 harus bisa bunyi bagaimana pemerintah bisa manfaatin BUMN loh. Because otherwise Nggak ada yang masuk. baru ya. Satu nggak ada yang masuk, dua nggak masuk dengan kebutuhannya. Oh iya ya, karena buat yang baru ya. Termasuk ya bagaimana pemerintah bisa manfaatin BUMN. Bagaimana masuk? Karena RPP kan udah mulai keluar tuh, udah mulai bisa diintip-intip tuh ekspektasinya pemerintah terhadap BUMN dan bagaimana bisa memenuhi itu. Manualnya udah keluar. Aku baru mau lanjut baca dulu tadinya, makanya belum setengah 11. Jadi sampai di sini. Nggak jadi jalan pagi berarti ya Mbak? Berangkat jam 12 sih, Jackson masih ngurusin anak dulu. Di atas tadi lanjut ngerjain ya? Yang mana? Yang di atas lagi. Kemarin apa adanya pola sama dia? Yang dit 5 Mbak. Ya kemarin kan habis dari kita itu, besoknya kan kami rapat menentukan yang menyisir yang 4 simpulan itu Mbak. Nah jadinya emang itu aja yang bisa diangkat gitu. Gimana? Nggak kreatif kalian ini. Ya. Itu apa ya? Masalahnya dengan BUMN dan ketika disajikan di menteri, jangan pernah berhenti dengan menyajikan apa yang kalian dapat terus disajikan. Nggak akan bisa lolos, nggak akan bisa tembus. Karena apa yang kalian dapat lalu disajikan itu adalah porsinya direksi. Buat level menteri itu informasi yang nice to know aja. Mereka nggak butuh itu dari kita. Kenapa? Si yang bersangkutan pasti udah ngelaporin ke dia dengan versinya dia. Jadi alternatifnya BPKP harus bisa ngasihin informasi sandingan. Misalnya nih PLN bilang kita udah berhasil nambah infrastruktur segini capaian kami segini. BPKP harus bisa bilang enggak Pak Presiden, dia segini. Itu alternatif satu. Atau dua, iya segitu tapi masih ada masalah 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Atau kalau memang capaiannya dia bagus nih, iya Pak Presiden bagus, tapi coba lihat lagi tujuanmu yang ini itu tuh belum nyampe. Buat bisa ke sana kamu butuh tambahan 1, 2, 3, 1, 2. Kalau kamu cuma nyampein capaiannya BUMN atau capaiannya BUMD, nggak ada nilai tambahnya. Contohnya yang ini tuh contoh yang bener-bener, ini yang Pak Kepala sering bilang jangan pernah nyampein asersinya mitra atau apa obrik. Kayak ini nih, ini apa nih gitu. Bilang soal mana tadi? Basically kan di sini mau bilang soal apa yang bisa dilakukan BUMD pangan untuk mensupport pembangunan daerah di sektor pangan kan. Ini cita-cita kalian kan. Nah, tapi apa yang kalian lakukan? Kalian cuma nyampein apa yang dilakukan si BUMD-nya, Pak Mendagri, BUMD-nya untuk program ketahanan pangan sudah melakukan A, B, C, D. Buat Mendagri itu guna nggak guna? Maksudnya guna nggak guna itu karena rentangnya sangat panjang, Dagri, Pemda, BUMD. Bisa jadi iya, mungkin dia nggak punya informasi ini. Tapi dengan dia dapat informasi ini pun nggak ada hal yang perlu dia lakukan gitu loh. Terus oke, makasih nah informasinya, terus saya mesti ngapain? Ya udah, good, that's it gitu. Nah maksudnya adalah ini harus bisa diolah lagi buat ngasih ke Pak Mendagri informasi. Oke, katakanlah gini Pak Mendagri, Bapak ini kan pembinanya Pemda itu punya BUMD loh Pak. BUMD itu bisa dimanfaatkan untuk membantu pembangunan di sektor pangan. Contohnya nih Pak,
Misalnya nih di sini kan kalian udah ngasih contoh mana nih? PTFS tuh mana? DKI. Contohnya nih DKI nih Pak, DKI ini bisa melakukan A, B, C, D. Kalian baru berhenti sampai situ tuh. Pak Mendagri ini akan lebih bermanfaat informasinya kalau ditambahkan dengan si BUMD di DKI ini melakukan A, B, C, hasilnya atau manfaatnya buat DKI adalah ini. Informasi itu nggak ada. Informasi yang lebih bermanfaat lagi kalau kalian bisa menjelaskan Pemda DKI sama BUMD-nya bisa melakukan ini karena mereka melakukan A, B, C, D. Kenapa itu bermanfaat buat Mendagri? Karena Pak Mendagri jadi punya model. Ini bisa Nah, ini ada praktek baik yang dia bisa kasih tahu ke Pemda lain lakukan Coba ini iya. ya. Gitu. Nah, cuman kita juga harus hati-hati. Ini jadinya tahapnya panjang banget, tapi memang begitulah tata kelola. Cuman ini bisa nih Pak Mendagri bilang model ini kalian bisa tiru di Pemda lain. Tapi itu kan juga harus ada prasyaratnya kan. Kenapa Pemda DKI dan BUMD-nya bisa melakukan itu? Syarat-syaratnya itu jangan lupa disampaikan, terms and condition-nya gitu. Misalnya tata kelolanya harus baik, mereka punya komunikasi yang lancar dalam artian target kinerjanya itu diselaraskan, misalnya seperti itu. Kemudian DKI-nya juga mereka ngasih modalnya kuat, tapi si BUMD-nya itu juga mereka akuntabel ke Pemdanya. Misalnya kayak gitu, itu kan area mainnya kita kan, tata kelola. Nah, informasi yang itu yang sebenarnya belum bunyi dan itu yang akan valuable ke Dagri gitu. Instead of kita cuma melaporkan apa yang sudah dilakukan BUMD-nya. Iya, kita dapat datanya adalah apa yang dilakukan BUMD, tapi itu harusnya kita olah. Itu yang dibilang dengan Pak Buyong kemarin, itu dimasak dulu. Jadi ketika ke Pak Mendagri itu datangnya bentuknya makanan, sop katakanlah. Kalau ini baru ayamnya doang. Gitu. Nah, ini contohnya di situ. Terus kayak misalnya ini kan sama kan Jabar juga. Ini sebenarnya poin bagus, lesson learned dari BUMD itu. Tapi problemnya adalah ini nggak ada kan pembahasan kalian analisis atau yang membuktikan bahwa mereka punya sarana permodalan yang cukup loh. Nggak ada kan pembahasannya untuk sampai ke situ ujuk-ujuknya itu lesson learned gitu. Sama tadi itu tuh dengan kenapa mereka bisa sampai punya permodalan yang cukup gitu, itu kan juga harus, kenapa kalian menyimpulkan mereka punya permodalan yang cukup, itu kan harus dibuktikan tuh dan dijelaskan. Padahal kita dari awal positioningnya adalah BUMD ini tuh banyak yang merugi dan kolaps dan lain sebagainya. Kok bisa ada yang thriving gitu, apa yang membuat mereka bisa thriving? Terus juga tolong dijaga konsistensinya. Ini di sini kalian bilang sarana permodalan yang cukup segala macam, padahal di sisi lain kalian bilang di sini dia terancam bangkrut. Itu yang kemarin aku bilang konsistensi antar kesimpulan dalam satu laporan itu harus dijaga. Kok bisa mereka terancam bangkrut tapi permodalannya bagus? Nah, ini yang selalu aku bilang aku pertanyakan gitu. Emangnya AN nggak punya financial analyst? Kita ini deputi bidang akuntan negara loh. Analisis akuntansi, analisis finansialnya mana? Kok nggak pernah bunyi gitu. Bahkan di BUMN pun nggak pernah bunyi. Itu yang kemarin bilang waktu kamu ikut Zoom yang sebelum ini kan. Nah, itu yang aku bilang dengan waktu Zoom itu, data-data yang ada analisislah dulu problem-problemnya itu di mana gitu. Problem-problemnya di mana baru dalami ke situ. Kayak misalnya ini nih. Ini isu tata kelola ya, bukan keuangan. Kalau memang nih bagian ini lesson learn ini, kalian udah bisa mengidentifikasi lesson learn, tapi nggak ada evidence-nya kan di sini kan. Bisa jadi saya nggak bilang ini harus. Bisa jadi design wise kalian itu berikut ya harus diarahkan buat membuktikan ini bener nggak ini lesson learn yang bisa kita kasih ke orang-orang. Bisa jadi lesson learn-nya ini juga bukan pangan doang kan. Dari uang lain. Maksudnya contohnya begitu. Jadi ketika dibilang bahwa tadi si Keisha sempat bilang bahwa nggak ada bahan lain gitu yang bisa diangkat, sebenarnya kalau menurutku bukan nggak ada bahan lain, tapi kalian nggak kreatif aja menyajikannya. Gitu. Kalau menurutku ini banyak yang potensial, nggak banyak sih, ada yang potensial. Cuman pertanyaannya adalah kalian punya nggak analisis pendukungnya.
kuat nggak kita buat membahas itu gitu. Kalau energi aku belum baca. Sebenarnya kan kalau problemnya dengan aneka usaha itu, aneka usaha ini ya, ini tuh kayak banci kalian nyajiinnya. Banci itu dalam artian gini, antara kalian mau menggeneralisasi atau mau menspesifikin gitu. Kalau kalian mau generalisasi itu, ketika generalisasi kan nggak bisa gitu. Kenapa kalian mengeksklud jasa air padahal sama-sama kan strukturnya BUMD gitu. Kalau generalisasi sekalian, tapi kalau kalian mau menspesifik ya spesifiknya per itu dong, per jenisnya gitu. Karena tantangannya di pangan, tantangannya di transportasi, tantangannya di energi itu beda-beda gitu. Jadi kalau ini tuh kayak tengah-tengah gitu loh. Ini mau dipisah batasinya kenapa kan? Kalau aku sekarang melihatnya adalah simply pisah batasnya adalah karena struktur BPKP aja, instead of apa yang bermanfaat buat dagrinya gitu loh. Kecuali kalau memang kalian mau membahas tentang strukturnya dagri itu emang misahin dua, dan yang dua ini nggak terkontrol, sementara yang air ini terikat di RPJMN katakanlah gitu. Aku nggak tahu, tapi kan nggak gitu penyajiannya. Jadi aku merasa ini simplifikasi untuk memudahkan kita instead of pembaca untuk membuka yang ada usaha. Sementara kalau kita mau melihat dalamannya, kayak kalau jasa air dibahas secara spesifik berdasarkan probisnya, idealnya itu sektor yang lain atau jenis usaha yang lain juga sama gitu loh. Karena kalau gini kan jadi seolah-olah pemisahannya itu juga emang dua itu, padahal kan pemisahannya itu kan pemisahan versi kita, sepemahamanku ya itu adalah pemisahan versi kita gitu loh. Jadi ya jangan pakai sepatunya kita buat orang lain gitu. Itu sih. Apalagi ya, kalau yang lain aku belum nemu sih, tapi kalau yang pas melihat yang pangan ini ya itu tadi sih aku merasa kayaknya kalian gak kreatif aja buat berhenti gitu loh pas udah ketemu data, sajiin, bisa dilaporin terus udah gitu. Bahkan aku merasa kalau itu dilaporin ke level Pemda pun nggak valuable deh. Kenapa? Karena mereka juga udah terinfo nggak sih gitu. Pemda mungkin enggak, karena level care, tergantung level care Pemdanya ya. Tapi gitulah. Memang yang aneka usaha ini kan memang belum turun ya Mbak. Ini cuman yang kami datengin yang cuma 2 hari gitu. Jadi emang belum masih tapi ini selalu, maksudnya selalu tuh dalam beberapa kali Lapmen Dagri itu selalu gitu. Kalau kamu tahu satu-satunya Lapmen yang pernah lolos dikirim sama Pak Kepala itu yang dibongkar Mas Eko. Itu dia nge-breakdown satu-satu. Itu pun sebenarnya kalau mau diakui itu belum standarnya Bapak. Itu kayak dikasih keringanan lah gitu istilahnya. Ya udahlah gitu. Tapi maksudnya ya gitulah gitu. Kebayang nggak maksudnya? Nah, maksudku adalah kenapa aku bilang itu justru mumpung karena kalian belum masuk gitu. Jadi biar bisa disesuaikan lagi lah sebenarnya kalian tuh mau melaporin apa. Aku tadi bilang sama Keisha kalau aku harus ketemu rapat lagi dan harus ngomong kayak gini lagi, kayaknya aku udah nggak punya energi, makanya aku titip ke kamu. Alhamdulillah. Yang aku bilang kemarin itu yang jadinya udah ada yang hubungin ke PKD soal udah. Mereka belum, masih kok Mbak, masih proses. Iya, mereka lagi disuruh membongkar. PKD juga tadi habis lapor sama Bapak disuruh bongkar lagi. Ini sebenarnya karena kayak aku tahu kalian belum turun, aku tahu bahannya terbatas, cuman Bu Deputi kan minta tetap dibuat dan aku merasa tumben-tumbenan banget Bu Deputi sampai harus satu menghubungi kami berdua secara personal karena biasanya lewat ininya aja. Dua, Bu Deputi itu sampai bilang ke Pak Kepala kalau dia minta aku bantuin. So, aku merasa bahwa Bu Deputi punya concern yang sangat besar dan dia punya kekhawatiran gitu. Kemarin sebenarnya aku sempat bilang sama Bu Deputi semester ini nggak usah bikin Lapmen aja. Aku nggak bilang nggak usah bikin Lapmen aja, tapi aku bilang Bu
Deputi teman-teman biar fokus nyiapin desain aja, piloting aja kedua regional buat penyempurnaan desain. Tapi sepertinya beliau merasa ini sudah terlalu lama dibiarkan dan tidak berkembang gitu. Kalau itu yang ketangkap dari beliau. Nah ini sebagai contoh, ini Efran 2023 posisi di waktu itu tengah tahun tiba-tiba Pak Kepala marah kan dengan hasilnya Efran. Tengah tahun atau awal triwulan 3 deh. Triwulan masuk ke triwulan 2 deh. Dan marah dengan hasilnya kan, terus dia minta untuk di semua Pemda dievaluasi dan lain sebagainya, dia minta kita siapin desainnya disempurnakan lagi nih. Nah itu waktu itu dipindahin kan dari PKD ke Satgas. Hal pertama yang Satgas lakukan itu kami dulu merancang dulu simpulannya kira-kira akan seperti apa. Untuk kenapa ini yang pertama kali kemarin kami laporkan ke Pak Kepala, berdasarkan desain yang kami rancang itu hasilnya akan seperti apa. Dan aku rasa ini yang diminta Bu Deputi akhir tahun lalu dari 405. Sebenarnya kalian mau ngelamporin apa soal BUMD, buatlah dulu outline-nya kan. Baru dari outline itu data apa yang dicari. Nah ini yang kemarin kami lakukan waktu Efran. Ini kami laporkan ke Pak Kepala di awal sebelum semua perwakilan disuruh turun. Pak, desainnya seperti ini, kerangka kerja kami seperti ini, hasil yang akan dihasilkan seperti ini. Nah ini contohnya tuh waktu itu kami udah mengidentifikasi simpulan dari kerangka kerja yang kami bikin, simpulannya itu bisa ditanya seperti apa, bahkan sampai narasinya akan seperti apa. Kenapa? Kalau enggak kami akan kehilangan arah gitu, kehilangan fokus. Data dikumpulin tapi nggak tahu datanya mau buat apa. Nah ini yang kami bikin kemarin Pak, nanti kami akan bikin simpulannya untuk per sektor itu nanti bisa ngomong apa aja segala macam. Kemudian ini dari datanya, simpulan data kualitatifnya akan dianalisis jadi seperti apa. Kemudian data kualitatifnya atau permasalahannya ini akan dieksplorasi seperti apa. Nah inilah dari titik-titik atau data simpulan-simpulan yang kami butuhkan ini yang kemudian diterjemahkan ke kertas kerjanya. Ini yang kemarin aku bilang, dari desain yang kalian buat yang sekarang ini TEO-nya banyak banget, itu kan nggak kelihatan benang merahnya. Nah maksudku dengan desain luas yang kalian buat ini tuh, buatlah dulu kira-kira kerangka simpulan untuk 3 level kemarin itu tuh seperti apa. 3 level tuh maksudnya 1 ke BUMD dan pemegang sahamnya, kemudian ke provinsi gubernurnya, sama di level nasionalnya simpulannya akan seperti apa. Itu yang kemarin kalau masalah Bu Deputi juga sempat bilang, jangan sampai kita itu ngerjain perwakilan, nyuruh ngambil data banyak-banyak tapi habis itu nggak tahu dipakainya buat apa. Jangan-jangan memang yang kita butuhin bukan itu gitu. Itu kalau buat yang ke depan, yang buat usaha. Tapi kalau untuk yang Lakmen ini, kalau saranku tadi itu coba dilihat lagi deh gitu. Maksudku ini kan nggak ujuk-ujuk muncul gitu ya hal-hal kayak gini tuh, cuman kan nggak bisa nyajiinnya seperti ini gitu, terutama kalau ke menteri. Dan terus terang ini dengan data-data informasi-informasi yang banyak begini, ini lost banget, nggak kelihatan apa poinnya. Dan kalau misalnya itu beneran bisa disisir lagi, bayanganku sepertiga setengahnya maksimal lah dari yang sekarang ada. Tapi tadi itu tuh ketika kalian bikin, bayangkanlah si pembaca itu butuhnya apa. Itu yang pangan yang aku bayang. This is pointless. Maksudku, oke, so what? Jadi maksudku setiap apapun yang kalian tulis itu coba pertanyakan, orang kalau baca ini tuh dia merasa tergerak untuk melakukan sesuatu enggak gitu. Kalau enggak, berarti ada yang salah di situ. Maksudnya berarti itu konsumsi informasinya harusnya enggak seperti itu.
generalisasi ya, maksudnya tadi itu tuh mungkin kayak ini kan banyak yang lumayan akan banyak analisisnya kayak tadi tuh untuk kalau ngomongin soal kontribusinya ke pembangunan ya, pangan tadi mungkin karena ada yang real mereka kerjain kan, transportasi. Cuman hati-hati dengan generalisasi, maksudnya kayak apa, harusnya bisa nih daerah-daerah bikin BUMD pangan katanya. Hati-hati dengan itu, maksudnya harus dilihat juga kenapa PDKI bisa melakukan itu, dan jaga konsistensinya dengan itulah kenapa kalian harus menganalisis kondisi keuangan, kinerja keuangannya gitu. Maksudnya konsisten nggak dengan itu, jangan sampai kita nyuruh mereka bikinlah BUMD pangan, jangan sampai itu diterjemahkan oleh mereka, BPKP nyuruh daerah bikin BUMD pangan, sementara kondisinya BUMD yang sekarang aja itu nggak terkontrol. Bayang nggak maksudku? Jadi hati-hati dengan apa yang kalian tulis di situ dan bagaimana pembaca mungkin menerjemahkannya. Terus kayak kemarin kalau nggak salah di TEO di Sainwas kalian kan ada juga tuh yang ngomongin soal kontribusi ke perekonomian, salah satunya dilihat dari penambahan serapan tenaga kerja. Jangan sampai itu diterjemahkan dengan BPKP nyuruh BUMD menyerap lebih banyak tenaga kerja. Mungkin iya, tapi lihat dulu tadi tuh underlying conditionnya. Mereka kondisinya sekarang aja nggak ini loh, nggak nggak proporsional antara beban operasional dengan pendapatan operasional. Itu kan kontradiktif gitu loh. Jadi tolong dijaga itu. Jadi hati-hati dengan generalisasi, pastiin ketika kita menyarankan sesuatu itu udah dipastikan sesuai dengan konteksnya. Dan jangan terlalu lengthy dengan analisis gitu, maksudnya udah poin utamanya aja apa gitu. Pisah-pisahin porsinya tuh, di porsi di direksi, porsi di pemilik pemegang saham sama regulator. Ini kayak panjang banget analisisnya, poinnya apa gitu. Aku membayangkan ini nih, kalian kalau mau ceritain ke kayak poin transportasi aja ini kalau misalnya kalian mau paparan ke Pak Kepala aja, ini Pak Kepala pasti akan bingung dia. Jadi sebenarnya poinnya apa, kalian tuh mau ngomong apa gitu. Bayangkan ini tuh kayak elevator pitching gitu loh, kalian cuma punya 3 menit untuk menjelaskan poin utamanya. Karena basically kalian kan ngomong sama menteri gitu ya, mereka nggak punya banyak waktu. Di BUMN juga masih gitu kok kadang, Mbak. Oh iya, BUMN juga tuh, makanya kayak BUMN tuh dalam 3 periode terakhir tuh terjun bebas kualitasnya. Sedih ya. Ini oke, akan lebih bagus lagi kalau misalnya disandingkan dengan ini kan Kedagri ya. Ini kan salah satu poin nih, salah satu angle yang bisa kalian eksplorasi. Misalnya ini, kita lagi ngomongin transportasi, terus habis itu DKI nih BUMD-nya terlibat banyak buat pengembangan transportasi publik dan lain sebagainya dengan konsekuensinya. Terus habis itu permasalahan, terus habis itu root cause-nya. Kalau di sini aku mencoba menebak bahwa karena visibility tadinya nggak oke. Ini akan bagus juga kalau misalnya ini eksplorasi ya, bisa juga kalau kalian sandingkan misalnya dengan Pak Mendagri. Ini kalau nggak salah kan di daerah ini juga lagi mau bangun transportasi publik nih, melibatkan BUMD. Hati-hati ya, ini harus jadi lesson learned untuk daerah lain. Kebayang nggak maksudku? Jadi penegasan dari apa yang kita berusaha sampaikan gitu loh. Kita jelas gitu ngomong ke Pak Mendagri tuh kita maunya dia ngapain gitu. Makanya aku bilang tadi kreatif lah dengan cara penyajian.
Kalau jasa keuangan fokus. Itu bahannya bahkan bahan semester 1 bukan sih? Semester 1 Semester 1 yang juga nggak bisa dipakai. Jadi cuman sampai si modal-modal inti itu aja kan. Nunggu mau ada korwas baru kali. Oh. Ya pokoknya begitulah intinya. Jadi pas eksplorasi di intinya kreatif aja sih kalau soal itu. Soal ini kan basically kita ngomongin tata kelola ya, nggak kayak kalau misalnya kayak di kedeput yang lain, mereka itu kan ngomongin soal efektivitas program, jelas gitu yang dilihat gitu. Nah kalau ini kan istilahnya tuh BUMD-nya banyak, BUMN-nya banyak, jadi harus dicari cara nyajinya buat kalau ke regulator berarti jelas lah gitu yang mau kita sampaikan apa, mereka harus melakukan apa sesuai porsinya ya, karena kan mereka kayak ibaratnya gini, kayak transportasi gitu, kita ngomongin ke Kemendagri, terus habis itu kita ngomong soal teknikalnya gitu, jadi dia kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, tapi apa yang bisa dia lakukan gitu, dudukkan itu kepada porsi apa yang dia bisa lakukan, kebayang nggak maksudku? Itu aja sih. Jadi kayaknya silahkan dieksplorasi lagi kalau misalnya ada yang mau didiskusiin, misalnya nih kayak tadi transportasi atau pangan, oh kita kebayang mau nyajinya gini, mau didiskusiin, aku sih oke aja sepanjang waktunya memungkinkan ya. Jadi yang itu sih. Aku tahu 405 itu berat dengan segala macam alasan dan kondisinya, aku tahu. Aku nggak akan berharap pada Korwas dan direkturnya, justru kenapa aku ngobrolnya sama kamu, sama teman-teman yang ketua timnya, mereka nggak akan, sejauh yang diduga aku, mereka nggak akan ngasih insight atau ide atau arahan yang lebih kreatif dari apa yang disajikan dalam 2-3 periode terakhir ini. So it's your job to be creative, propose ke mereka, ini bisa loh diginiin, kejutkan mereka lah intinya kayak gitu. Karena kalau kalian mengharapkan mereka yang ngasih ide ini diginiin, aku nggak yakin. Dan aku juga tahu kondisinya di 405 itu adalah terkungkung dengan pola kerja yang udah menahun gitu. So justru ini kayak apa ya, teman-teman yang di bawah aja deh coba diekspor gitu, sebenarnya bisa loh dengan cara lain, bisa juga dengan cara lain. Soalnya kalau enggak ya mental terus, fokus kalau berharap secara struktural. Aku udah mentalin Mendagri 3 kali kayaknya, ya kan 3 kali kan? 3 kali dengan segala jurus. Ya nggak enak gitu loh, maksudnya nggak enak tuh dalam artian aku juga nggak pengen terus ada tuh di kedebut yang lain yang mental melulu, terus akhirnya kayak ya udahlah nggak bikin aja gitu, kayaknya nggak berkenan. Berkenannya itu bukan karena nggak usah bikin, tapi kan yang kalian bikin selama ini tuh belum memuaskan harapannya Pak Kepala gitu loh. Jadi maksudku harusnya bisa gitu, ini tuh ada bahannya, cuma memang harus kreatif aja, nggak bisa pakai cara lama. BUMN yang udah kayak gitu cara lama, Itu terjun bebas. Kalau tata kelola kayak kamu kayaknya ikut pas Mas Deka di belanja masalah nggak sih? Kamu ikut TW1 atau TW4 sih? TW1 yang outline tapi Mbak. Iya, Kayak minggu pertama. Iya, minggu pertama. Itu aku nggak suka TW4 ya. Iya, TW4 ya kayaknya yang Apa yang dilakukan Mas Deka untuk menyajikan tata kelola adalah dia nanyain satu-satu ke semua segmen. Di tempat kalian permasalahan tata kelola tuh apa sih? Oh ini ada ini. Dia nggak akan menyajikan di kesehatan masalahnya ini di sini, enggak. Terus habis itu disarikan sama dia.
Oh, jadi sebenarnya nih kalau penyelaksanaan program-program pembangunan di pemerintahan kita ini, masalah tata kelolanya itu adalah kelembagaannya dari awal udah nggak jelas, perencanaannya nggak jelas, terus habis itu cascading kinerjanya nggak turun. Jadi dia menyarikan dari situ. Itulah yang kemudian disajikan ke Pak Presiden. Pak Nanti di Presiden narasi baru kalau ada contoh-contoh dan Lalu sebagainya. yang tadi itu jadi contoh aja gitu. Jadi jangan disajikan kayak daftar gitu, tapi itu diolah di summary gitu. Nah harusnya di BUMD itu juga kayak gitu. Kalau generalisasi atau maksudnya di summary dari semuanya, ya semuanya gitu. Habis itu untuk yang per detail dalamnya, ya kalian harus metain probisnya gitu. Jangan berhenti di satu aspek doang. Satu aspek itu maksudnya kayak di yang tadi itu tuh terus di technical di level direksinya doang. Terus udah, sementara kita lagi ngomong sama menteri. Kecuali kalau yang hal-hal urgent banget kayak misalnya cost overrun-nya KCIC gitu, ya oke, mungkin lah itu kan hal besar gitu. Tapi kan kalau misalnya kita bicara soal tata kelola BUMN kan lebih dari itu gitu, maksudnya yang dibenahi itu banyak. Itu sih. Mainlah pasti. Ada ide lagi nggak yang buat nyajiin ya? Kalau tadi aku bayangan panel itu bisa dieksplor tapi nggak bisa kayak gitu nyajiinnya. Kemarin sih itu mau di drop Mbak, yang bahas cuma transportasi. Apa di bayanganmu kalau kamu jadi Mendagri terus kita ngelaporin soal BUMD terus bahas transportasi doang dan spesifik tentang LRT, apa yang kamu bayangin responsnya? Apakah BUMD ini cuma ada itu aja? Terus ya balik sekali tuh. Kenapa ke Terus aku? Ini kan Dagrinya iya. Iya, ini kan Dagrinya disuruh Teknis banget ya. urusan orang DKI, kenapa ke aku? Apakah BPKP lagi mau nyuruh Dagri cawe-cawe urusannya Pemda DKI? Is that what you're trying to say gitu? Gak apa-apa kalau mengeksplorasi di situ, tapi kontekskan ke Dagri. Di bayanganku tadi itu misalnya kalau kalian bicara transportasi, apa sih concernnya Dagri soal pembangunan di daerah? Apakah Pemdanya bisa membiayai atau enggak, misalnya kayak gitu kan? Jadi misalnya ditariknya ke Pak Mendagri, ini ada BUMD Pak transportasi gitu kan, bisa dipakai loh buat pengembangan transportasi publik gitu. Cuman nih kalau kita lihat di DKI, ketika dia pakai BUMD buat membangun ini, syaratnya tuh satu, modalnya harus gede, dua, dia harus financially sustainable, tiga, itu nanti berdampak ke beban subsidi dari Pemdanya. Nah Pemdanya nih kuat nggak nih bayar subsidi, misalnya seperti itu. Apakah Pemdanya sudah cukup mandiri secara fiskal untuk menopang subsidi transportasi? Kebayang nggak maksudku? Kalau mau dibawa ke Mendagri, hal-hal seperti itu yang harusnya dibicarakan. Atau tadi itu, Pak Mendagri ini di DKI sudah cukup berhasil walaupun dengan konsekuensi Pemdanya punya beban subsidi. Pola yang sama Bapak bisa pakai untuk ini, kayaknya Bapak kan katanya ada misalnya Sumsel nih mau bangun kereta katakanlah kayak gitu. Aku nggak tahu apakah Sumsel pakai BUMD atau iya atau enggak gitu. Kalau belajar dari DKI Pak, nanti di Sumsel harus hati-hati ya, feasibility studies-nya. Dua, harus siap-siap dengan penguatan fiskalnya. Bayang nggak maksudku? Cara penyajiannya, nggak apa-apa kayak gitu. Kurasa di sektor lain pun juga bisa dilakukan hal yang sama. Kalau memang misalnya itu jadi nanti gini, yang jelas ketika kalian ngomongin transportasi doang, mutlak nggak bisa bilang ini BUMD aneka usaha, mutlak nggak bisa, nggak ada anekanya. Jadi integrity atau apa namanya backbone, kalau tadi itu laporan kalian itu punya kerangka backbone yang buat menopangnya gitu ya, satu tuh udah jelas rapuh tuh, udah hancur outline-nya.
gitu. Kalau berangkatnya dari situ, jadi kalian kalau memang cuma mau nyajiin transportasi doang, berarti itu kalian harus cari cara buat nyajiinnya. Dalam artian kalau di Lapres itu seringnya beberapa kali disajiin jadi text box doang, itu jadi kayak case study gitu loh. Kalau di report itu jadi cuman case study doang. Terus yang jelas kalian harus mikirin keutuhan dari satu bukunya tuh. Jadi satu buku atau kalau katakanlah nanti jadinya policy brief kalian itu outline-nya akan seperti apa? Bayang nggak maksudku? Urutannya akan seperti apa, flow ceritanya? Apa itu istilahnya? Tema utama dari policy brief-nya apa gitu? Simpulan utama dari policy brief-nya apa? Kayak misalnya contohnya PKD itu tadinya dia mau ngomongin soal kesehatan, terus sementara kesehatannya mereka itu cuma parsial lah gitu kalau masalah. Terus habis itu selain kesehatan mereka ngomongin juga soal akuntabilitas keuangan daerahnya, dana transfer dan lain sebagainya, pengelolaan keuangan daerahnya. Terus habis itu mereka ngomongin tata kelolanya. Salah satu hal yang pertama kali dibilang Pak Kepala adalah gini, kalau kalian ngomongin kesehatan di depan, ya ke belakang semuanya ngomongin kesehatan. Ketika kalian ngomongin akuntabilitas keuangannya juga ditarik ke isu kesehatan. Kebayang nggak maksudnya? Nggak cukup kalian cuma menyajikan serapan belanja dan lain sebagainya, terus habis itu dana transfer dan lain sebagainya, as it is gelondongan gitu. Orang judulnya kalian temanya tadi kesehatan kok, ya pembahasannya harusnya ditarik ke tema kesehatan. Isu tata kelolanya pun kalaupun utamanya adalah tentang SPIP APIP, ya itu harus dikontekskan ke kesehatan. Kebayang nggak maksudku? Jadi itu juga sama gitu. Jadi pastiin itu tuh nyambung gitu loh dari depan sampai belakang, ada satu tulang punggungnya yang saling nyambung. nggak sempal-sempalan cuman dikompilasi gitu. Jadi harus dipikirin cara nyajiinnya akan seperti apa flownya. Kalau posisi sekarang bakalan aneh banget itu kan. Iya. Air. Tiba-tiba air, analisisnya air doang. Terus habis itu apa doang gitu kan. Terus yang integrating mereka itu semuanya apa gitu. Kayak misalnya kalau sop itu kan kamu naruh botol, kamu naruh kentang, tapi kok di situ ada yang menyatukan semuanya si kuah sopnya kan. Itu sih, ya terserah aja sih kalau emang cuma nyajiin transportasi doang, cuman harus dipikirin cara nyajiinnya kayak gimana supaya nggak tiba-tiba nyumpah sendiri aneh. Itu Lapres pun juga kayak gitu. Kalau misalnya sama-sama ada APP yang jalan gitu, tapi ketika didiskusikan dengan Pak Kepala maunya temanya seperti apa, dan si APP itu udah dikerjain, tapi dia nggak ada contributing ke tema si Lapres yang lagi disusun, ya itu nggak akan masuk ke Lapres. Bukan karena itu jelek, enggak, karena emang nggak masuk aja gitu, lagi ke konteks yang lagi mau dibangun gitu. Kalau tadi si Kesha sempat bilang kalau bahannya lama, tapi apakah bisa diangkat jadi insight yang baru? Kalau menurutku sih, selama kalian mau kreatif itu bisa. Tapi kalau mau disajiin as it is ya nggak bisa. Kami coba dulu Mbak. Sayang banget soalnya kalau nggak di Kalau pakai cara yang lama oke sih. Aku nggak tahu buku itu soalnya sampai segitu Itu concernnya. Jadi kayak aku nggak enak sama buku putih sebenarnya. Kalau Aku jadi nggak berani ketemu sama Bude Putih. Dari awal kami ini sih Mbak nggak terkonsep. Arahan dari atasan juga kami jadi bingung gitu. Sekarang bikin apa? Berubah gitu emang Mbak. Jadinya gitu jadinya. Ini di antara kita aja, walaupun sebenarnya kan semua orang juga tahu ya. Kalau kalian ngarapin arahan yang terkonsep, nggak akan bisa. Kalau kemarin aku bilang Pak Kepala itu selalu ngasih tahu di depan, aku maunya gini, terjemahkanlah gitu.
bahkan untuk maunya gimana aja aku nggak yakin gitu, karena ya udah dikerjain as it is, target perkin dan lain sebagainya. Mungkin yang kalian bisa fokus pada bagian pertama yang tadi gue bilang, terjemahkanlah gitu. Nah, kami pun juga ketika Pak Kepala bilang, Pak Kepala tuh arahannya biasanya cuma gini doang, Laprasnya harus bisa dipakai untuk pemerintah yang periode sekarang sama periode berikutnya. Udah gitu aja. Bapak tuh nggak akan ngasih tahu nanti kamu simpulannya begini enggak gitu. Kami yang kemudian menerjemahkan gitu. Dari bahan yang ada ini bisa diginiin, termasuk kayak yang tadi aku bilang, aku contohin, oke, kita punya bahan soal BUMD pangan, ini BUMD pangan ini bisa nih dibandingin dengan ini, dianalisis dulu fiskalnya, itu dianalisis, dikira-kira dulu bisa enggaknya, baru ditanyain, kamu punya nggak datanya ini bisa dicari nggak datanya, kalau bisa dicari datanya, ini bisa loh jadi analisis seperti ini. Nah itu fungsi penerjemahnya. Dalam kondisi sekarang, challenge kalian adalah kalian harus menerjemahkan sesuatu yang harus kalian kira-kira sendiri. Itu berat, tapi juga peluang tuh maksudnya gini, justru karena mereka nggak tahu apa yang mereka mau, ya udah go nuts gitu loh, explore aja segila-gila kalian gitu. Nah paling nanti challenge-nya adalah soal menjaga bos-bos ini masukin ini udah kita kerjain kok nggak dilaporin segala macam. So ini kami pun juga sering mendebat Pak Kepala, Pak ini nggak bisa gitu, ini nggak sesuai dengan ini nggak nyambung dengan ini segala macam, atau misalnya ini hasil pengawasannya nggak kuat, concern kita ini. Untungnya kalau di kami adalah Pak Kepala dengerin. So, ya kalau istilahnya Pak Kepala tuh ya kalian yang harus pintar-pintar manage bosnya. Aku tahu ini berat, this is beyond your pay grade. Tapi begitu realitanya. Satu itu begitulah realitanya. Dua, aku nggak tahu kalau kalian ya, tapi kalau aku sih nggak mau ya capek-capek terus habis itu nggak ada hasilnya. Kalau udah capek ya udah capek sekalian tapi habis itu bermanfaat gitu. Aku sih gitu sih. I know ini berat, harusnya bebannya bukan di kalian di tim, tapi begitulah kondisinya. Budi Putih punya ekspektasi, go nuts gitu lah, buat gimana menuhinya ekspektasinya. Karena di sisi lain aku tahu Budi Putih percaya harusnya bisa gitu. Setidaknya di level tim harusnya bisa produce ini, aku tahu Budi Putih itu percaya sama kalian. Makanya dia masih belum nyerah kan, masih terus. Dengan kata lain, kalau aku sih kadang-kadang ada saatnya kalian harus mengabaikan bos-bos kalian bilang Nyaring-nyaring. Harus benar-benar necessary. Soalnya kalau kalian pakai cara yang lama, hasilnya akan silakan dieksplor lagi, sementoknya dapetnya kayak gimana. Kalau butuh diskusi apa hubungin aja aku available sepanjang available ya, maksudnya sepanjang waktu di 3 sama di bagian mungkin. Di minggu depan harusnya udah jauh lebih relax. Kalau nggak sama diskusi sama Keisha juga misalkan bisa. Ini kalau dianalisis kayak gini, berikut ya kira-kira bisa dipakai dengan cara apa? Kami coba Mbak. Kalau PKD katanya 31 akhir bulan ini penyerahannya Mbak, kami udah nanya sih kemarin tuh. Kayaknya rata-rata semua labmen dan labgub dimintanya di akhir bulan. Akhir Soalnya kalau enggak nanti udah basi. Udah iya, udah lewat. Dagri. Ini berarti juga akan jadi labmen terakhir yang dibaca Tito kan? Iya, supposedly iya. In that sense,
data-data keuangan 2023 itu audited nggak? BUMD. Iya, itu audited tapi nggak semua, Mbak. Nggak populasi. Gimana ya Dek? Maksudnya simpulan-simpulan generiknya sih sebenarnya harusnya masih bisa diangkat tuh. Dari iya Iya kan, kesimpulan dari kinerjanya ya, misalnya soal keuangan. data analisis buat keuangannya, terus habis itu soal bahwa kinerjanya masih belum oke. Tapi nggak populasi masih konsisten jumlahnya dengan yang tahun kemarin nggak sih? Bahkan menurun, Mbak, kayak. Oh benar menurun ya. Kemarin tuh aku udah kayak ini kayaknya jumlah BUMD-nya lebih dikit dari sebelumnya. Iya, kemarin kan Iya. udah 1000-an. Ini cuma Kayak, 600. Mungkin aku salah inget ya. Aku berusaha untuk Iya. menenangkan diri sendiri. Tapi kalau dengan data yang ada sekarang 515 ya, Iya, 515. itu tetap data tren seriesnya. Iya, series 3 tahun. Oke, coba berapa sih? Coba kita eksplorasi. Kalau kita jadi ini Tito, dia Mendagri, terus dia periode terakhir udah mau ninggalin kantor, ninggalin office sebagai Dagri, terus habis itu dia terima laporan BUMD. Apa yang dia expect untuk dia dapat laporannya? Oke, so far progresnya udah BUMD ini bisa ngasilin apa aja. Ya nggak sih, Mbak? Selama aku kalau aku jadi dia ya, kalau misalnya personally banget ya. Kalau comparing dari sebelum dan setelah aku jadi Mendagri, apa sih udah hasil baiknya? BUMD udah ngapain aja? Ya, in terms of hasil ya. Terus hasil ya. Ini kita bisa kasih lewat apa aja? Kalau kerangkanya mirip kayak BUMN, dari sisi kinerja keuangannya udah gimana? Karena dia kan tetap sama ya, buat profit sama layanan, tapi sebenarnya yang lebih dominan harusnya layanannya. Kontribusi keuangan. Kalau di BUMN kan dia ada target dividen ya. Iya. Target dividen sama target ROA kalau nggak salah. Capex. Capex loh. Kalau di BUMD ada nggak sih? Aku nggak tahu sih. Aku bahkan nggak tahu seberapa concern. Iya, RPJMN ya. BUMD atau enggak. But anyway, itu tadi yang soal Bisa dieksplorasi. kalau dari perspektifnya Dagri kan itu berarti keuangan daerahnya ya. Iya. Keuangan daerah berarti berapa duit APBD Yang yang ke BUMD BUMD, ditanam hasilnya. berapa profit Hmm. atau dividen yang ke Balik ke PAD-nya. PAD-nya. Berapa jadi penerimaan. Ini berarti kan nggak boleh nggak disajiin. Iya, harusnya iya. Seminimalnya itu. Minimalnya ini nih, tapi concernnya adalah validitas data ya, Iya. terutama jumlah BUMD tuh. Kalau misalnya nggak populasi, filter berapa yang kalian yakin identifikasi fenomenanya. Yang bisa yakin itu cuman jasa air sih, Mbak. Iya. Nah, terus sebenarnya kalau secara populasi bisa cari opsi sumber data lain sih kalau nggak langsung dari BUMD-nya kan. Aku nggak tahu apakah ada opsi data lain atau enggak. Ada data BPS. Sama data Kementerian Keuangan setauku ada. Nah, Yang kemarin dipakai di exercise sama Mas Kanta waktu di Lapres TW4 gitu soalnya Mbak. Buat Di ngomong DJ. populasinya ya sebelum ngomongin cerita.
entitas Nah, atau ininya. kalau yang ini kan, ya ini ada Mbak. Kalau yang ini. Coba nanti dieksplor aja, pasti ada itu. Tapi oke, kalau data populasi, data potretnya bisa pakai data Dari eksternal. sumber lain. Tapi habis itu kalian harus punya hasil pengawasan di sini. Dalam artian tadi tuh diidentifikasi fenomena-fenomena yang muncul. Dari data yang perhitungan. Misalnya yang soal kemarin-kemarin yang udah teridentifikasi tuh. Tapi ini harus bisa dijelasin kenapa. Iya, Dan analisisnya. harus digimanain. Maksudku kalau kalian punya satu atau dua aja fenomena yang kalian bisa jelaskan secara utuh dan ada insight kita di sini, itu bisa kalian bilang dengan hasil uji petik BPKP terhadap sekian BUMN Iya, nggak yang apa-apa. menunjukkan masih ada permasalahan dalam pengelolaan keuangan BUMD berupa ini, hal ini disebabkan karena ini terus baru habis itu dijelasin ke mereka untuk mengatasi ini harus apa yang harus dilakukan. Bayang nggak maksudku? Di situ ada 2 sih Mbak nanti. Apa tuh? Tren rugi makin tahun makin banyak yang rugi dan makin banyak yang tidak aktif. Itu 2. Kalau kamu jadi Mendagri ketika dapat informasi ini apa follow up questions-nya? Kenapa rugi? Kenapa tidak aktif? Apa penyebabnya? Exactly. Kamu nggak bisa berhenti cuma di sini doang. Ini selalu kita pakai buat jadi hook doang, buat pengantar kamu punya masalah. Tapi kita tidak datang ke mereka dengan ngasih tahu mereka punya masalah. Kita kasih tahu diagnosis kita, masalahnya apa dan bagaimana menyelesaikannya. Otherwise, nggak ada nilai tambahnya. Because this is a known fact. Mereka tahu ini. Mereka tidak tahu separah apa mungkin, tapi mereka tahu ini. Mbak, nanti kan ini udah banyak, misalnya rugi banyak ini, yang kita sajikan beberapa BUMD aja bisa nggak narik semuanya gitu, karena kita nggak punya data juga. Yang disajikan beberapa BUMN itu apa? BUMD aja itu apa? Misalnya yang rugi di Jabar segini, kenapa rugi? Karena ini gitu. Kalau secara keseluruhan kita nggak ada wasinya. Bisa nggak ya Mbak? Bisa bisa atau enggak itu ada kemungkinan bisa, ada kemungkinan enggak. Maksudnya gini, kalau kenapa ruginya ini adalah eksklusif masalahnya Jabar, nggak bisa. Tapi kalau berdasarkan analisis kita di Jabar dan ini dugaan kita bisa terjadi juga di daerah lain dengan indikasi 1, 2, 3 itu bisa. Bayang nggak maksudku? Iya. Jadi saranku adalah kalau kalian mau memfokuskan pada beberapa daerah tertentu itu mungkin iya, tapi pertimbangkan apakah bisa digeneralisir atau enggak. Kalau kemarin tuh aku sempat diskusi sama Deputi teman-teman ini di semester 1 kalau boleh fokus aja dengan piloting atau pengexercise hasil desain was mereka itu akan menghasilkan simpulan seperti apa. Ambil aja 2 daerah tertentu. Deputi bilang gini, kalau gitu berarti cuma bisa berhenti sampai di level provinsi. Nasional nggak bisa Bu. Kalau nasional mungkin bisa, tapi satu yang besar, 3 minimal 3 daerah. 1 provinsi yang besar, 2 provinsi lain tapi dengan karakteristik yang sama. Kebayang nggak? Itu adalah isu metodologi. Ini untuk kita ngomongin yang ke depan ya berarti ya. Maksudku adalah hal-hal seperti ini yang harusnya kalian eksplorasi, kalian diskusikan dan kalian eksposin ke Bu Deputi, Bu rencana kita begini. Barulah nanti beliau akan bisa ngasih insight hal-hal seperti itu. Kalau layanan kan yang udah terkunci di yang udah pasti akan jadi concernnya Dagri itu adalah hal-hal yang tercakup di RPJMD. RPJMD. Itulah kenapa kalian selalu bisa buka air. Kenapa? Ini juga salah satu penyakitnya BPKP. Ini dikejar karena KLN ngejar, kebayang nggak maksudku? PO ngejar, yeah. Karena kita punya kebutuhan untuk feeding ke PU instead of kita mau feeding ke yang di atasnya.
Kayak sekarang SPIP, kenapa mereka orang-orang lagi ngebut di evaluasi di TW3? Kenapa? Karena datanya mau dipakai sama Menpar. Ini juga kurang lebih sama kan. Kenapa kalian nggak pernah melihat banyak ke Aneka Usaha? Nggak ada hooknya di sini, nggak ada ngejar-ngejar angka ini kan. Betul. Padahal di mana yang paling banyak masalah? Di Aneka Usaha. Di situ banyak penyakitnya, di situ yang harusnya kalian fokusin. Ini gampang bikin metodologinya, dan ini susah ya, Aneka Usaha susah bikin metodologinya. That's why you never touch that. I'm just gonna call it as it is lah. Maksudku untuk layanan, kalian coba cari layanan-layanan yang harusnya bisa di-provide BUMD, itu apa yang akan menarik buat si Dadri. Udah gitu bilang pangan, energi. There is a reason kenapa Udah Putih minta hal itu. Karena kamu menarik perhatiannya Dadri itu gampang. Gitu. Karena Dadri itu punya isu di sini, ketahanan pangan, ketahanan energi. Narik isunya ke sana gampang gitu. Menarik perhatiannya dia si Dadrinya. Tapi kalian harus bisa memframe ini untuk jadi kebutuhannya si Dadrinya. Dadri tuh butuh informasi apa sih soal pangan di daerah yang berkaitan sama BUMD. Carilah itu, terus be kreatif dengan cara gimana nyajiinnya. Kayak tadi misalnya itu tadi soal DKI bisa begini, harusnya ini bisa di daerah lain juga, minimal di daerah ini. That will be valuable information buat si Dadri. Tapi kalau kalian cuma nyajiin di daerah ini, BUMD-nya sudah melakukan ini, di daerah sini melakukan ini. Ya, makasih informasinya. Silakan dinikmati snacknya. Nah, maksudku gitu. Jadi coba dicari hooknya di sini, hooknya yang bisa nyajiin ke Dadri. Maksudku angle kedua poin utama ini aja tuh udah. Ya, mereka juga nggak sekonsen Kementerian BUMN kan gitu. Jadi justru karena mereka nggak konsen ke situ, make it simple tapi meaningful buat mereka gitu. Jangan terlalu detail dan terlalu detail teknis. Habis itu nggak ada gunanya buat mereka. Aku nggak tahu nih, jadi apa yang kalian punya yang kira-kira itu bisa ngasih informasi ini nih buat si Dadrinya. BUMD udah ngapain aja sih gitu selama ini. Di bayanganku kalau Dadri ya itu tadi sih, problemnya kan memang ini juga nih harus kreatif nyajiinnya. Kalau aku posisinya adalah Dadri udah mau pensiun terus dikasih tahu ini, udahlah nama problem, nama mungkin nama bisnis gitu kan, udah mau pensiun juga gue. Jadi kayaknya harus tetap ngasih ngehook dengan ini nih, BUMD selama ini udah ngapain aja, tapi gitu hasil, tapi gitu. Jadi kita selalu kan masuknya ke situ kan, selalu ya masih banyak masalah, tapi ke depan masih ada yang harus dibenahi. Bayang nggak? Jadi ada alur ceritanya gitu. Kalau sekarang kan gimana kamu akan nge-fit transportasi kalau dengan konteks pembahasan kayak gitu tadi? Apa poin utama yang akan kalian bahas dari si BUMD transportasi ini? Subsidi itu kemarin sih Mbak, subsidi besarnya. Subsidinya besar. Iya. Berarti kan di aspek ini kan? Di sininya kan? Pertama kan kalian harus melihat dulu berapa banyak KMB-nya dia ke BUMD. Terus habis itu ada nggak kontribusi ke Pemdanya apa? Dikontraskan dengan di sisi lain konsekuensinya. Subsidi besar. Nah, tapi subsidi besar ini kan kalian harus analisis lagi kan.
di bayanganku ketika kalian ngomongin subsidinya besar, apa jadi concernnya dari balik lagi di sini kan, membebani APBD. Ini yang kalian harus dugaan kita kan begitu, kalian harus kalian lihat lagi tuh. Kalau katakanlah simpulannya adalah dia memang membebani APBD gitu. Pertanyaannya adalah is this a good thing atau is this a bad thing gitu. Ini kan secara intuitif akan dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Lalu implikasinya apa? Apakah BPKP menyarankan nggak usah kalau kayak gitu? Nggak gitu juga. Nggak gitu juga kan? Jadi kalian harus jelas gitu problematisinya di mana gitu. Apakah nanti kalau mau bilang dengan ini subsidinya buruk, tapi dengan pengelolaan keuangan yang baik, si Pemda ini sebenarnya masih cukup sustainable. Dan ini memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari sini apa? Di daerah-daerah lain kalau misalnya dia mau bikin transportasi dan menuturkan BUMD, itu berarti syarat-syaratnya yang harus dijaga, satu, visibility studies-nya harus kuat, dua, kemandirian fiskalnya harus dijaga, tiga, Pemdanya harus siap untuk beban subsidi, misalnya seperti itu. Terus nanti kalau misalnya ada isu-isu akuntabilitas yang lain bisa dimasukin situ, kebayang nggak maksudku? So bisa, tapi pastikan semua itu ada hook utamanya dan ada alur ceritanya gitu loh. Dan jangan berhenti dengan udah sampai subsidinya besar gitu. Terima juga. Lalu? Soalnya kayak Kemudian? Lalu? Apalagi ini kalian dari Dagri, dari levelnya BUMD terus langsung ke Dagri gitu. Maksudku Tentangnya jadi gue harus ngapain nih, harus cawe-cawe sejauh mana? Apakah gue harus negur si Pemda DKI-nya lu jangan kasih subsidi misalnya, atau ini jadi gimana nih, apa sebenarnya si Pemdanya ini nggak kuat bayar subsidi, jadi gue harus bantuin dia lobby ke keuangan biar ditambahin daunnya biar dia bisa nambah subsidi misalnya. Bayang nggak maksudku? So, aku tahu AN itu mitranya adalah BUMD, tapi kalian lagi ngomong ke menteri gitu, jadi nggak bisa berhenti sampai di level korporasi doang. So, pastiin berangkat ketika bikin itu berangkat dari oke, apa yang kita mau sampaikan ke menterinya. Kalau ini sebenarnya berkaca dari bukan bacanya. Ini ideal ya yang tadi kita bahas. Ketika dihadapkan pada datanya nggak ada, kalian pengawasan belum masuk, mungkin permasalahan-permasalahan segala macam belum terpetakan, dan aku sih masih keingat Bu Deputi yang selalu bilang bahwa dia masih mau fokus di level korporasi dulu, which is nggak apa-apa, cuman tadi tuh ditarik ke kebutuhannya Mendagri gitu. Misalnya gini, ketika analisis kalian tentang isu-isu tata kelola di level korporasi, tariklah dengan kita sudah memetakan atau kita sudah mengidentifikasi isu-isu apa yang terjadi di BUMD. Kalau misalnya belum bisa ditarik ke level ininya ya, ke level kebijakannya Dagrinya harus ngapain, setidaknya tariklah dengan hal ini bisa diantisipasi, hal ini bisa diminimalkan risikonya ketika ada lebih banyak keterlibatan dari Pemda sebagai pemilik saham gitu. Nah, jadi Dagri mungkin saran kita bisa jadi cuman buat bilang ke Dagri untuk tolong ingatkan ke Pemda sebagai pemegang saham supaya mereka lebih hati-hati dalam menjalankan tugasnya dia sebagai organ perusahaan, katakanlah seperti itu. So, level analisisnya mungkin ada di level korporasi dan organ perusahaan, tapi ketika menyajikan, pertegaslah si pembaca ini dia harus mengambil sikap posisinya seperti apa. Kebayang nggak maksudku?
aku tahu kondisinya mungkin akan terbatas, informasinya ini to be kreatif buat mengkaitkan ini dengan kebutuhannya Dagri, itu aja sebenarnya. Dengan segala bahan-bahan keterbatasan tuh selalu ada cara kok, cuman harus cerdik aja sih. Jadi kalau misalnya nanti kalian udah bikin terus mau didiskusiin, monggo aja nanti kita sama-sama cari nge-twistnya gimana buat pas di levelnya Dagri. Cuman kayaknya aku nggak sanggup kalau harus rapat besar kayak kemarin lagi, jadi mungkin 2-3 orang ya Mbak. Terus kita ngobrol santai gini, terus kita exercise bareng kayak gini aja. Harus, dan to be honest ini udah beyond yang biasanya aku lakukan sama AN. Biasanya AN cuma masukin di belakang doang, terus habis itu terus ditanya Pak Kepala gimana? Ini kondisinya begini Mbak. Nah kalau biasanya beliau terus ngukur tuh, dari dulu bantuin atau misalnya gitu, atau kalau ya kayak yang kemarin, bahkan yang kemarin itu sebenarnya beliau bilang udah nggak usah dikirim. Terus aku bilang kan, Pak gimana kalau Bu Deputi biar kirim aja ke dirjennya, nggak usah. Soalnya ya itu tadi, terus udah bikinin policy brief, tempelin di Deputi 3 gitu. Udah diingetin Bang Ale berangkat jam 12 Mbak. Iya, aku udah tahu. Kita juga bilang jam 12 kan, oke. Aku mau ke bawah juga. Sama mau kalian lagi berhubungan. Dia mau ke telepon dulu sebentar ya Bang, aku lagi bahas ini. Iya, tapi ingetin ya jam 12 kami berangkat loh, kata dia. Iya, udah tahu. Iya. Paling lama kami sampai setengah 12 kok, tenang, nanti aku ke bawah. Kamu ngomong apa dia? Oke Mbak, nanti kami coba Mbak. Izin nanti Mbak aktif di kantor lagi kapan ya Mbak? Minggu depan ada. Nah mungkin nanti seminggu ini kami olah lagi. Mungkin minta tolong 2-3 orang kami kesini lagi Mbak untuk next week. Santuy Mbak. Aku langsung kapan? Minggu depan itu hari apa Mbak? Biar saya ini ke tim kami juga harus. Yang ini. jelas Rabu nggak bisa. Selasa kemungkinan juga nggak bisa karena masuk mau rapat sama keuangan. Kamis, Jumat, Jumat. Kayaknya Kamis deh. Kamis ya Mbak. Tapi yang jelas nanti aku titip sama Mom buat dijagain perspektif pelaporannya tadi itu aja sih. Itu paling kuncinya di situ soalnya. Kalau masalah penyajian tuh selalu ada cara buat nyajiinnya dengan segala bahan yang terbatas gitu. Cuman perspektif penyajiannya tuh yang harus dijaga tuh, pikirin kira-kira Mendagri butuh informasi apa ya gitu. Bayangin. Oke. Kamu ke bawah aja nggak? Iya. Ya udah yuk.